Sebut Jokowi antitesis Anies, Nasdem malin kundang, tendang dari kementerian. Ditulis oleh Manuel dari laman siwar.com. Ini kita, politik ini pilihan. Berani nggak menentukan sikap? Pilihan, soal kalah menang itu nanti. Jadi daripada kita ini tidak berani menentukan sikap, pilihan, ketergantungan. Seperti saya bilang, ini kan capres-capres yang mengharapkan dukungan Jokowi itu kan saya bilang sontoloyo. Ini kan nggak di forum kita. Sontoloyo. Ya, tidak berani independen, ngemis-ngemis. Ngapain? Kalau mau jadi pemimpin negara ini tuh harus tegas. Itu loh. Siapa itu yang sontoloyo? Zulfan Lindan, politikus Partai Nasdem, yang tentunya mewakili suara Nasdem mengatakan dengan sangat kurang ngajar dan tidak tahu malu bahwasanya Jokowi adalah antitesis dari Anies. Menurut penulis, mengatakan hal ini adalah hal yang kurang ngajar secara etis. Apa yang dikatakan Zulfan Lindan merupakan bentuk kurang ajar yang tidak tahu malu. Misalkan hari ini setuju pemimpin yang model seperti Jokowi, periode berikutnya akan dicari yang antitesis dari Jokowi. Nah, antitesis dari Jokowi adalah Anies dan dulu Jokowi adalah antitesis dari SBY sambungnya. Ya, sobat era sekalian, itu tadi ya. Maka pemimpin antitesis itu hanya bisa berhasil kalau yang diantitesisin itu dianggap tidak berhasil ya. Tapi kalau dianggap berhasil, maka rakyat akan memilih pemimpin yang diantitesiskan, siapapun penggantinya, asal punya tipe yang sama. Nggak heran kalau sekarang muncul desakan mundur untuk menteri-menteri Nasdem. Karena sepertinya lebih nyaman bersatu dengan para oposisi ya, kayaknya Nasdem ini. Bahkan di hari pertama setelah deklarasi saja, elit Nasdem itu sudah ada yang berani nyinyirin Pak Jokowi. Itu energi nyinyir berasal dari mana? Kalau bukan karena dari deklarasi bahwa Nasdem mendukung orang yang jelas-jelas berseberangan dengan Presiden Jokowi. Maka kemudian sekali lagi sangat masuk akal kalau desakan agar jatah menteri diberikan ke partai koalisi yang lain, yang jelas-jelas masih setia. Main dua kaki itu mungkin wajar dalam politik, tapi kan capek. Nasdem ini durhaka dan mirip banget sama malin kundang. Folklore dari tempat di Sumatera Barat yang adalah daerah di bawahnya Kampung Si Surya Paloh. Selama ini Nasdem menjadi partai yang besar dan namanya terkenal karena dari tahun 2019 mereka menggunakan jargon Nasdem adalah Jokowi. Jokowi adalah Nasdem dan inilah yang membuat mereka besar sampai saat ini. Bahkan 3 kursi menteri diberikan kepada Nasdem oleh Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia yang sah. Di Nasdem, kursi kementerian diberikan kepada 3 orang. Kursi Menteri Kehutanan yang gak jago urus mafia, Siti Nurbaya Bakar. Kedua, Menteri Pertanian yang gak bisa urusi pertanian, malah sibuk bikin kalung antivirus si Syahrul Yassin Limpo. Dan yang ketiga, yang paling gak becus kerja, Menteri Johnny G. Plate yang bersujud simpu dan ngemis-ngemis tidak dihack oleh hacker. Memalukan. Dan yang paling gak becus kerja inilah yang banyak bacot soal kursi menteri yang diminta dicopot. Menteri Nasdem ini bilang kalau relawan gak boleh urusi Joko Widodo. Loh, emangnya Jokowi menang karena siapa? Ya karena relawan dong. Karena gerakan relawan menggugah hati masyarakat. Sehingga 2 kali bisa menang. Nasdem ini besar karena 3 kursi menteri diberikan oleh Joko Widodo. Surya Paloh menjadi sosok yang gak tahu diri dan gak tahu malu. Saya kira inilah yang menjadi kalimat Ahok yang menjadi kenyataan. Tapi menurut yang dikatakan oleh Ahok, memang kekuasaan dan kekuatan itu memabukkan dan menelanjangi motivasi sesungguhnya dari si Surya Paloh. Gak punya malu. Kalau pakai istilah kampung, sudah dipelihara dan diizinkan catut nama Jokowi, sekarang malah pengkhianat. Nasdem ini adalah pengkhianat bangsa yang begitu kurang ajar sama Jokowi. Duit-duit yang dikelola oleh menteri-menteri Nasdem ini bukan sedikit loh. Menteri Komunikasi dan Informatika pegang triliunan. Menteri Kehutanan juga gila kalau urusi konsesi. Menteri Pertanian juga bicara soal hal esensial. Tapi kok jadi pengkhianat sih? Udah gitu malah jadi orang yang mengatakan dan seolah-olah menjelek-jelekan Jokowi pula dengan membandingkan antara emas dan 741. Sudahlah, dari sini sudah sangat jelas kalau Jokowi harus membuang Menteri Nasdem sesegera mungkin. Hasto Kristianto, Sekjen PDIP, saya yakin setuju dengan hal ini. Jadi bagaimana menurut Anda? Apakah setuju juga 3 Menteri Nasdem didepak saja dari kabinet? Silakan tulis di kolom komentar ya.
Hanya di era Puan, petani bisa maju. Momen Puan Maharani pencitraan tanam padi bikin ngakak. Menjadi Jokowi memang sulit Mbak Puan, kamu nggak akan mampu. Memang Indonesia ini luas, Indonesia ini besar, cara menanam padi pun ternyata berbeda-beda. Tadi semuanya pasti tidak menyangka saya mau masuk ke lumpur dan nggak pakai sarung tangan waktu menanam padi. Semua khawatir tangannya Ibu Ketua, tangannya Mbak Puan nanti kotor. Mbak, jangan. Saya bilang, lah orang mau nanam padi harus kotor tangannya. Sebagai wong deso, sebagai wong cilik, ya Inyong sih mau bilang lah ke Mbak Puan, nasihat Inyong sih, Mbak Puan mending gak usah lah berambisi jadi presiden. Tapi Lur, ini ada yang bikin Nyong kaget Lur. Ternyata Mbak Puan sendiri sudah ngaku kalau dia punya calon pendamping di Pilpres 2024 nanti. Mbak Puan ngebet banget ya Lur, pengen jadi presiden. Kalau Mbak Puan nyapres, sedulur-sedulur nyoblos Mbak Puan apa ora Lur? Kenyataannya, Puan juga kurang populer di masyarakat. Walaupun sudah banyak sekali baliho Puan di berbagai daerah, elektabilitas tidak juga terangkat. Kita pun yang awam ini disuguhi berita-berita, seakan ada persaingan antara Puan dan Ganjar. Beredar video Ketua DPR RI Puan Maharani menanam padi dengan berjalan maju tengah menjadi sorotan dan viral. Sebagaimana diketahui menanam padi pada umumnya berjalan mundur Ferguson. Namun berbeda dengan yang dilakukan politisi PDIP ini. Momen tersebut terekam kamera dan dibagikan oleh akun Twitter @ardianpanca di jejaring media sosial Twitter. Rekaman tersebut memperlihatkan Puan di sawah bersama dengan sejumlah petani. Puan yang berpakaian serba hitam itu tak takut kotor dan menanam padi sesuai dengan apa yang dilakukan petani lainnya. Sementara itu, para petani tersebut memperhatikan cara Puan menanam padi. Puan pun tampak meminta para petani tersebut menghadap ke depan karena hendak difoto Ferguson. Aduh. Aksi Puan selanjutnya seketika mengejutkan warganet. Betapa tidak, Puan bukannya berjalan mundur seperti pada umumnya, namun justru jalan maju melewati padi yang telah ditanamnya. Petani yang lain nampak mengikuti aksi Puan, tapi dua petani di sampingnya terlihat hanya berdiri memperhatikannya. Puan yang terlihat kesusahan karena lumpur itu pun turut dibantu oleh petani untuk berjalan. Seperti dilansir dari laman suara.com, tayangan 45 detik itu seketika menghebohkan jagat media sosial. Warganet pun dibuat geleng-geleng kepala oleh aksi Puan tersebut. Terlihat dari sejumlah balasan dari para netizen. Kolom komentar dan kutipan pun banjir dengan tanggapan keheranan hingga tertawa ngakak. Kata salah seorang netizen, kalau kata orang Jawa nandur pari noto lan mundur. Lah kalau ini namanya apa dong? Netizen lainnya pun juga menilai bahwa hanya di era Puan petani bisa maju. Bahkan ada yang menyindir dengan berterima kasih karena sudah memajukan petani. Kemudian dari akun @ndra, sengaja ini mah untuk naikin popularitas dengan jalan memancing perhatian. Setelah kemarin berhasil bagiin kaos dengan muka cemberut dan viral, mungkin target jangka pendeknya yang penting Mbak Puan dibahas banyak orang dulu aja. Meskipun demikian, sejumlah warganet mengaku membenarkan tindakan Puan. Menurut mereka, memang ada loh teknik menanam padi dengan cara maju. Entahlah, yang pasti cara Puan berinteraksi dengan warga dan para petani terlihat tidak dengan cara sepenuh hati, tidak menempatkan dirinya sendiri sebagai rakyat. Yang ada, cara Puan tersebut terlihat sekali sebagai orang yang berkepentingan, seperti tidak dengan tulus membantu. Berbeda dengan Joko Widodo, kemanapun Jokowi datang, masyarakat selalu menyambut dengan histeris dan sukacita. Jokowi pun walaupun sangat lelah dan banyak hal yang harus dikerjakan, tapi tetaplah tersenyum menghadapi perilaku masyarakat yang bermacam-macam. Karena masyarakat merasa kerja Jokowi begitu nyata, ide-ide pembangunan membuat masyarakat kembali bersemangat. Puan memang beberapa kali terlihat mengikuti cara Jokowi, yaitu bertemu dengan rakyat secara langsung. Tapi sayang, baru beberapa kali bertemu dan menyapa masyarakat, Puan sudah melakukan kesalahan. Memang muncul pembelaan dari kader PDIP lain, tapi publik terlanjur melihat kejadian tersebut. Memang tidak mudah loh seperti Jokowi yang selalu tersenyum dengan ramah dan tulus dengan para masyarakat dalam situasi apapun. Jokowi mempunyai karakter alami ramah dan murah senyum dan senang dekat dengan masyarakat. Walaupun terkadang ada masyarakat yang bertindak agak berlebihan ketika bertemu dengan presiden, seperti berdesakan, histeris, berebut, bahkan seperti memaksa. Tapi semua perilaku masyarakat tersebut dapat Jokowi sikapi
dengan elegan. Untuk seperti Jokowi memang sulit loh Bu Puan, membutuhkan energi positif yang kuat untuk melakukannya. Saya setuju dengan yang dikatakan Prabowo bahwa sulit untuk bekerja sebaik Presiden Jokowi. Begitu juga bagi seorang Puan Maharani, kamu gak akan mampu. Bagaimana menurut Anda?